Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tujuan hidup mukmin. Jadi manusia di dalam dunia ini tipologinya terbagi menjadi 4. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat, atau bisa disingkat dengan BDBA. Tipologi yang kedua, sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, sengsara di akhirat, atau bisa disingkat dengan BDSA. Tipologi yang ketiga adalah sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, tipologi yang ketiga adalah sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara dunia, bahagia akhirat, atau SDBA. Dan tipologi yang keempat adalah sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sengsara dunia dan sengsara akhirat. Demikianlah pembagian tipologi manusia. Ada 4 bagian tadi. Hal demikian ini kemungkinan besar terjadi pada diri kita masing-masing. Tinggal kita mengukurnya. Apakah kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, atau kita bahagia di dunia, sengsara di akhirat,
atau kita sengsara di dunia, bahagia di akhirat, atau sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Jadi jangan sampai kita menempati posisi yang keempat. Sudah di dunia ini sengsara, cari rezeki kesulitan, untuk nafkah saja kesulitan, untuk makan kesulitan, untuk tempat tinggal kesulitan. Di dunia juga kita tidak mengerjakan sholat, perintah-perintah Allah banyak kita tinggalkan, dan akhirnya kita di dunia ini sengsara, di akhirat sengsara lagi. Jangan sampai terjadi demikian. Yang kita upayakan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi di dunia ini kita bahagia, semua kebutuhan kita tercukupi, badan kita sehat, anak-anak kita sehat dan pada nurut-nurut, kemudian ekonomi kita juga bagus. Jadi itu yang kita harapkan, kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu harapan kita semua. Jadi jangan sampai kita mendapatkan bagian yang keempat tadi, di dunia sengsara, di akhirat sengsara lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sekarang yang jadi PR kita adalah apa sih setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta bebaskan kami dari azab neraka. Setiap hari, bahkan setiap selesai sholat, selalu kita baca doa ini. Tapi wujud konkret dari bahagia dunia itu apa? Dan wujud konkret bahagia akhirat itu apa? Jarang kita bahas masalah ini. Secara global saja kita selalu berdoa demikian. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Di dalam bahasan kita pada saat ini, tadi ayat yang saya baca tadi adalah potongan Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat 200, 201 dan 202. Paling tidak di situ ada 3 yang kandungannya di ayat itu. Yang pertama, menggapai kebahagiaan dunia tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya, dan tidak atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Boleh jadi di dunia mendapatkannya, tetapi di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun selain azab yang pedih. Yang kedua, menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, serta terhindar dari azab neraka. Nah, mereka masing-masing akan mendapatkan bahagian dari hasil usaha mereka. Jadi orang-orang kafir yang mengharapkan kebahagiaan dunia yang berupa harta, berupa tahta atau berupa pangkat, berupa jabatan, itu bisa jadi mereka mendapatkannya tanpa dasar iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hari akhirat. Mereka mendapatkan itu, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cara mendapatkannya, segala macam cara dihalalkan oleh mereka. Sedangkan kita orang-orang beriman itu tujuannya jelas, yang ada di Quran surat 201 tadi, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat.
wa qina adzabannar, dan bebaskan kami dari neraka. Sebab wujud konkret bahagia di akhirat itu yang kita mohonkan adalah secara global adalah 3, yaitu bahagia di akhirat itu, di dunia bahagia dengan terpenuhi semua kebutuhan hidup kita, dan kita hidup nyaman di dunia ini, semua yang kita perlukan dapat terpenuhi, dan di akhirat kita terbebas dari neraka dan masuk surga. Itu apa sih modalnya kita bisa bahagia dunia dan bahagia akhirat? Itu modalnya dari manusia itu supaya terbebas dari neraka adalah yang pertama tobat. Kita manusia ini pasti ada salah dan dosa kita. Nah, untuk itu kita harus tobat, mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu dengan menyesalinya dan tidak mengulangi perbuatan dosa tadi. Itu kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian Allah akan berikan kepada kita maghfirahnya, ampunannya. Kalau kita sudah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terbebas dari neraka. Nah, untuk masuk ke surga, untuk bisa kita dimasukkan oleh Allah ke surga, itu modal dari kita adalah amal soleh. Nah, amal soleh kita saja itu tidak cukup untuk kita bisa masuk surga. Tapi dengan amal soleh itulah Allah akan memberikan sebagai trigger, sebagai modal awal, Allah lipat gandakan amal soleh kita itu, dan Allah subsidi dengan rahmatnya Allah subsidi kita, sehingga kita bisa masuk surga itu bukan sekedar amal ibadah kita, tapi amal ibadah kita itu hanya 1%. Adapun yang 99% itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditambah lagi dengan syafaat Rasulullah SAW. Jadi itu yang bisa kita bisa masuk, terbebas dari neraka dan bisa masuk surga. Nah, sekarang yang jadi persoalan, wujud konkret bahagia dunia itu apa? Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Wujud konkret bahagia dunia itu ada 10. Yang pertama, salamatun fiddin, agama yang selamat dan menyelamatkan. Kita sekarang sudah beragama Islam. Ini sudah tepat. Kita sudah memenuhi syarat untuk bisa bahagia di dunia. Salamatun fiddin, agama yang selamat dan menyelamatkan. Kita sudah berada di jalan yang tepat, sudah beragama Islam pada saat ini. Nah, itu salah satu unsur dari bahagia dunia. Unsur yang kedua dari bahagia dunia adalah afiatun fil jasad. Jasad yang afiat. Jadi bukan sekedar jasad yang sehat, tapi jasad yang afiat. Apa sih bedanya jasad yang sehat dengan jasad yang afiat? Jasad yang sehat adalah secara fisik badannya tidak sakit. Itu namanya jasadnya sehat. Adapun jasad yang afiat, fisiknya sehat dalam keadaan berbuat baik. Itulah afiat. Makanya Nabi tidak pernah berdoa minta jasad yang sehat, tapi selalu minta jasad yang afiat.
sebagaimana di doa ketika baca kunut misalnya, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Jadi minta afiat, bukan minta sehat. Itu. Jadi afiat itu badannya sehat dalam keadaan berbuat baik. Rabbi ufirli warhamni wajburni warzukni wahdini wa'afini. Minta afiat lagi. Nah, itu jadi hampir semua doa yang Rasul ajarkan selalu minta afiat, bukan sekedar minta sehat. Jadi sehat dalam keadaan berbuat baik, itulah afiat. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana kita telah praktekkan di dalam sholat kita. Jadi yang pertama tadi salamatun fiddin, yang kedua adalah afiatun fil jasad, jasad yang afiat. Yang ketiga apa? Yang ketiga, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Nah, kalau kita hidup ini sudah tidak ada rasa takut, ya, kita mau pergi ke mana saja dalam keadaan aman, tidak ada begal, tidak ada copet, tidak ada jambret, rumah kita aman, tidak ada maling. Nah, itu berarti sebagian unsur dari bahagia dunia itu sudah terpenuhi. Atau kita pergi ke mana saja, kita tidak takut ditagih utang, karena kita tidak punya utang. Kalau kita misalnya punya utang, kita mau pergi, kita tahu kita di jalan takut ketemu sama orang yang kita utangi, takut kita ditagih, kita belum bisa bayar. Nah, itu belum bahagia berarti kalau kita punya utang gitu. Nah, jadi itu unsur bahagia dunia tadi sudah kita bahas 3. Salamatun fiddin, afiatun fil jasad, kemudian la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Nah, yang keempat apa? Walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Nah, tidak ada rasa sedih ini kalau dirinci itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, zaujatun solihun, pasangannya soleh, atau zaujatun solihatun, pasangannya, istrinya yang sama maksud solihah. Jadi suaminya soleh, istrinya solihah. Nah, kalau orang sudah berpasangan, suaminya soleh, istrinya solihah, itu salah satu unsur dari bahagia dunia sudah terpenuhi. Dari yang nomor 4, yaitu tidak ada rasa sedih. Kalau orang suaminya soleh, istrinya tidak solihah, nah itu bisa jadi suaminya ikut sedih karena tidak mendapatkan istri yang solihah, padahal dia sendiri soleh. Atau kebalikannya, istrinya solihah, suaminya tidak soleh. Jadi sering berbeda pendapat, suaminya mau sholat, istrinya tidak suka sholat, atau istrinya suka sholatan, suaminya tidak sholatan. Jadi sering menjadi bahan perbedaan atau pertengkaran dalam rumah tangga. Nah, itu tidak bahagia. Jadi pasangan suami istri itu harus soleh dan solihah. Itu nomor 4, bagian yang A. Kemudian dari nomor 4, bagian yang B, auladuhum abror, anak-anaknya baik-baik. Jadi kalau kita punya anak 4, kemudian salah satu saja kena narkoba, atau salah satu saja terlibat kejahatan sehingga ditangkap oleh polisi, maka itu kebahagiaan kita sudah terkurangi karena anak kita tidak baik. Itu. Jadi itu kebahagiaan dunia yang nomor B dari bagian keempat.
gitu. Nah kemudian nomor C dari bagian yang keempat, apa itu? Hulatauhu salihun, hulatauhu salihun, lingkungannya orang-orang soleh. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, itu kita terasa nyaman. Dia tidak nipu kita, dia tidak menjahati kita, dia tidak mengganggu kita, karena lingkungan kita orang-orang soleh. Nah itu yang kita harapkan, lingkungan kita orang-orang soleh. Itu yang membuat kita menjadi salah satu unsur kebahagiaan dunia terpenuhi. Itu. Jadi kalau kita runut dari awal tadi, yang pertama adalah salamatun fidin, yang kedua afiatun fil jasad, yang ketiga la khaufun alaihim, dan yang keempat walahum yahzanun. Nah, walahum yahzanun ini terbagi menjadi 6. Yang pertama zaujuhu salihah, pasangannya soleh solihah. Yang kedua anak-anaknya, atau yang nomor B, anak-anaknya baik-baik. Nah yang ketiga lingkungannya orang-orang yang soleh. Jamaah pengajian Al-Bi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi kebahagiaan dunia itu sudah kita uraikan tadi sebagian, sampai di bagian keempat yang huruf C. Yang D sekarang adalah kasbuhu fi baladih, pekerjaannya atau usahanya di negeri sendiri. Jadi misalnya kita jadi seorang dokter, kita buka praktek di rumah kita sendiri, kita nggak jauh-jauh dari rumah misalnya kerjaan kita. Atau kita buka usaha misalnya jadi bikin kantor notaris, kita sebagai notaris di situ. Jadi kita kerja nggak jauh-jauh dari rumah. Atau kalau nggak, kita buka warung misalnya, kita buka warung di rumah kita. Nah itu kita kerja di situ. Atau setidak-tidaknya kita kerja tidak jauh dari lokasi tempat kita. Jadi kalau sekarang saya di Keramat Jati misalnya, kemudian saya kerja di Tanjung Priok, atau saya kerja di Kebayoran, atau saya kerja di Cempaka Putih misalnya. Nah itu masih kejangkau. Paling perjalanan cuman setengah jam atau 1 jam. Itu masih reasonable, masih boleh dijalani pekerjaan yang sedemikian itu. Tapi kalau kita sudah kerja di luar negeri, apalagi tidak pulang-pulang, sampai bertahun-tahun kita di luar negeri, kemudian anak istri kita ada di Indonesia misalnya, kita bertahun-tahun di luar negeri, nah itu belum bahagia. Karena apa? Tidak setiap hari, tidak setiap saat kita ketemu, bergaul dengan anak dan istri kita. Itu belum bahagia. Kalau kita kerja di luar negeri bertahun-tahun, istri dan anak kita ada di dalam negeri, berarti kita tidak bisa secara langsung mendidik dan memberi contoh kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita dan keluarga kita yang lain. Nah yang demikian itu belum bahagia. Yang bahagia adalah kerjanya di negeri sendiri, terutama tidak jauh-jauh dari rumah. Itulah unsur kebahagiaan dunia yang harus kita upayakan. Jadi dengan cara bagaimanapun kita berusaha agar dapat bekerja di kota sendiri atau di negeri sendiri atau tidak jauh dari rumah kita.
Itu jadi kita berusaha semaksimal mungkin dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan akal pikiran kita, dengan usaha kita, kita berusaha untuk bisa bekerja, berusaha di lokasi kita sendiri. Nah, hadirin dan jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, kita lanjutkan pengajian kita ini Rabu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Jadi kita bisa memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan memanfaatkan sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa beramal dengan ilmu yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang salah dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.